Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarvan. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai aplikasi dari gerak lurus beraturan. Perlu kita ketahui bahwa GLB merupakan suatu gerak yang lintasannya berupa garis lurus serta kecepatannya itu tetap untuk setiap waktu. Nah, berdasarkan konsep yang kita pelajari ini, kita akan mengaplikasikannya pada dua buah kendaraan yang saling bergerak mendekati, yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus. Tujuannya adalah kita ingin memprediksi kapan dan di mana mereka akan bertemu. Oleh karena itu, perhatikan ilustrasi dari dua mobil berikut. Misalnya, kita asumsikan bahwa mobil akan bertemu di suatu titik dalam rentang S tersebut. Maka untuk mobil A, dia akan bertemu setelah bergerak sejauh SA, sedangkan mobil B, dia akan bertemu dengan mobil A setelah bergerak sejauh SB. Di sini kita asumsikan bahwa kedua mobil berangkat dalam waktu secara bersamaan. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas ini, maka secara matematis dapat kita tuliskan bahwa jarak totalnya S-nya itu merupakan hasil penjumlahan antara SA ditambah dengan SB. Dengan menggunakan persamaan GLB, maka persamaan di atas bisa kita tuliskan ke dalam bentuk S sama dengan kecepatan A dikali waktu TA ditambah kecepatan B dikali dengan waktu TB. Di sini TA adalah merupakan waktu yang diperlukan mobil A untuk bertemu dengan mobil B, sedangkan TB adalah waktu yang diperlukan oleh mobil B untuk bertemu dengan mobil A. Berdasarkan asumsi yang kita buat, jika mobil berangkat bersamaan, maka otomatis waktunya akan sama ya, waktu berangkatnya. Berarti TA sama dengan TB sama dengan T. Sehingga memberikan S sama dengan penjumlahan kecepatan antara mobil A ditambah dengan mobil B, kemudian kita kalikan dengan waktu temunya. Berdasarkan persamaan ini, maka kita peroleh waktu mereka bertemu, yakni T sama dengan S, jarak pisah antar kedua mobil pada kan awal, dibagi dengan penjumlahan masing-masing kecepatannya. Berdasarkan persamaan ini pula, bisa kita tentukan kapan mobil A dan lokasi di mana mobil A akan bertemu dengan mobil B. Begitupun lokasi mobil B pada saat bertemu dengan mobil A. Oke, jadi SA sama dengan VA dikali S dibagi penjumlahan kecepatannya, sedangkan SB yang notabene adalah lokasi titik temu B terhadap mobil A adalah VB dikali S dibagi dengan penjumlahan masing-masing kecepatannya. Oke, kalau begitu saya akan berikan satu buah contoh mengenai konsep GLB ini. Dua mobil bergerak pada suatu lintasan lurus dengan arah saling mendekati. Mobil A bergerak dengan kecepatan 40 km per jam, sedangkan mobil B bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Jika pada mulanya kedua mobil terpisah sejauh 120 km, tentukan kapan dan di mana mereka akan bertemu apabila mereka berangkat pada waktu yang bersamaan. Kalau begitu, saya akan menggambarkan ilustrasi dari soal berikut. Jadi terlihat bahwa pada mulanya kedua mobil terpisah pada jarak 120 km. Tugas kita adalah kita ingin mengetahui kapan dan di mana mobil A dan mobil B ini akan bertemu satu sama lain. Langkah pertama adalah kita harus mengidentifikasi variabel-variabel atau besaran-besaran apa yang diberikan oleh soalnya. Adapun informasi yang diberikan oleh soal adalah kecepatan mobil A, kecepatan mobil B, dan jarak antara keduanya. Oleh karena itu, karena kita telah mengidentifikasi masing-masing besarannya, maka kita bisa langsung mengerjakan dan mencari apa yang diminta oleh soalnya. Yang pertama adalah kita ingin mencari dulu waktu bertemu. Jadi dengan menggunakan persamaan kita peroleh, kita tuliskan waktu bertemu mereka itu adalah 120 km dibagi dengan penjumlahan kecepatannya. Maka akan diperoleh mereka akan bertemu setelah bergerak selama 1,2 jam atau sekitar 1 jam 12 menit. Oke. Jadi misalnya mereka berangkat pada pukul 8 pagi. Jadi mereka akan bertemu setelah bergerak
selama 1 jam 12 menit atau mereka akan bertemu pada pukul 9:12. Nah, bagaimana jaraknya atau di mana mereka akan bertemu? Menurut mobil A, maka mobil A ini akan bertemu dengan mobil B setelah bergerak sejauh 48 km. Adapun menurut mobil B, dia akan bertemu dengan mobil A setelah bergerak sejauh 72 km. Oke, kalau begitu sekian sedikit informasi mengenai aplikasi dari gerak lurus beraturan, terkhusus pada dua kendaraan yang bergerak saling mendekati atau saling berpapasan. Kalau begitu, sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.